Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan video tutorial pengerjaan manual dan juga SPSS uji T independen dengan saya Nuri Mufidah dan saya Fitriya Lutfi. Saya Indah Fitri Aulia. Saya Dinda Aulia Azura. Saya Junita Airoman Panjaitan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai menghitung dan menganalisis uji T independen, baik secara manual maupun menggunakan SPSS, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Uji T independen adalah salah satu jenis uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang independen atau tidak saling berhubungan. Contohnya, membandingkan rata-rata nilai ujian antara siswa kelas A dan kelas B. Agar uji ini dapat digunakan secara tepat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, data harus berdistribusi normal. Kedua, kedua kelompok data saling bebas atau independen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Sebelum kita masuk ke perhitungan uji T, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung rata-rata atau min dari masing-masing kelompok dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, langkah berikutnya adalah menghitung varians dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung dikuadratkan per N kurang 1. Prinsip dari uji T independen ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama atau variannya berbeda. Untuk menguji homogenitas varians, kita menggunakan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana F adalah nilai F hitung, S1 kuadrat adalah nilai varians terbesar, S2 kuadrat adalah nilai varians terkecil. Setelah diperoleh nilai F hitung, kita cari nilai F tabel menggunakan rumus F tabel sama dengan N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Kemudian, keputusan diambil berdasarkan perbandingan nilai F. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kita terima H0, artinya variansnya homogen atau sama. Dengan rumus T hitungnya adalah T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per SP dikali akar N1 ditambah N2 per N1 dikali N2. Nah, untuk mencari SP-nya, rumusnya adalah akar dalam kurung N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kita tolak H0-nya, artinya variansnya heterogen atau berbeda. Dengan rumus mencari T hitungnya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Setelah itu, untuk mencari T tabel, kita menggunakan rumus T tabel sama dengan alfa dibagi 2 dengan DF-nya sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Dan akhirnya, kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kita terima H0-nya. Artinya tidak ada perbedaan. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kita tolak H0-nya. Artinya ada perbedaan. Nah, sekarang setelah kita memahami teori dasarnya, kita bisa lanjut ke langkah-langkah pengerjaan uji T independen secara manual dan menggunakan SPSS. Nah, berikut ini adalah soal uji T independennya, di mana seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D, di mana sampel yang digunakan sebanyak 10 mahasiswa pada masing-masing kelas.
Ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D dengan taraf signifikan 5% menggunakan SPSS. Ini adalah tutorial penyelesaian uji T independen menggunakan cara manual. Dengan kasus atau data, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Sampel yang digunakan sebanyak 10 mahasiswa pada masing-masing kelas. Berikut ini adalah datanya. Ujilah apakah ada nilai ujian akhir. Ada perbedaan nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D dengan taraf signifikansi 5%. Tahapan penyelesaian secara manual. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. HA sama dengan ada perbedaan nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. Yang ketiga, cek homogenitas dengan hipotesis dan hitung uji F dengan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Setelah melakukan 3 langkah tersebut, kemudian buatlah tabel bantuan. Yang pertama, masukkanlah data mahasiswa pada tabel pertama. Kemudian masukkan data kelas C pada tabel kedua dan kelas D pada tabel data ketiga. Kemudian jumlahkan data kelas C. Data berjumlah 718. Kemudian jumlahkan data kelas D. Data kelas D berjumlah 677. Kemudian menghitung nilai rata-rata atau X-bar. X-bar 1 dengan rumus sigma X1 per N1, dengan N1 adalah banyaknya mahasiswa kelas C yaitu 10 dan sigma X1 yaitu 718. Jadi kita masukkan 718 dibagi 10, hasilnya adalah 71,8. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel bantuan. Kemudian kita mencari X bar 2 dengan rumus sigma X2 dibagi N2. Dengan N2 adalah banyaknya mahasiswa kelas D yaitu 10 dan sigma X2 adalah 677. Lalu kita masukkan 677 dibagi 10, hasilnya adalah 67,7. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel bantuan. Kemudian di dalam tabel bantuan kita akan mencari X1 dikurang X bar 1 dikuadratkan, yaitu 78 dikurang X barnya 71,8. Kemudian hasilnya dikuadratkan menjadi 38,44, begitu sampai seterusnya. Kemudian hasilnya dijumlahkan mendapat hasil 579,6. Kemudian pada tabel terakhir kita akan mencari X2 dikurang X bar 2 dikuadratkan, yaitu 65 dikurang 67,7, hasilnya adalah 7,29. Nah, begitu sampai seterusnya. Setelah kita cari semua, lalu dijumlahkan, didapatkan hasil 608,1. Kemudian menghitung nilai varians. Varians pertama dihitung dengan rumus sigma X1 dikurang X bar 1 dikuadratkan per N1 dikurang 1, di mana sigma X1 dikurang X bar 1 kuadrat yaitu jumlah dari keseluruhan yang kita cari tadi, yaitu 579,6. Kemudian N1 adalah banyaknya mahasiswa kelas C yaitu 10 dikurangi 1, maka kita masukkan 10 dikurangi 1.
Maka kita hitung hasilnya menjadi 64,4. Jadi varians pertama yaitu 64,4. Kemudian mencari varians kedua dengan rumus sigma x2 dikurang x bar 2 dikuadratkan per n2 dikurang 1. Jadi sigma x2 dikurang x bar 2 kuadrat itu hasilnya 608,1. N2-nya sama seperti N1 yaitu 10 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 67,56. Kemudian kita mencari F hitung dengan ketentuan varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Varians terbesar yaitu 67,56 dan varians terkecil yaitu 64,4. Jadi F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 67,56 per 64,4. Hasilnya adalah 1,04. Jadi F hitungnya adalah 1,04. Bandingkan F hitung dengan F tabel. Cara melihat F tabel yaitu signifikansi dan DF. Signifikansinya adalah 5%. Jadi kita lihat tabel F 0,05 dan DF rumusnya N pembilang dikurang 1 banding N penyebut dikurang 1, yaitu 10 dikurang 1 dibanding 10 dikurang 1, hasilnya 9 banding 9. Jadi yang tadi kita cari F tabelnya yaitu 3,18 dan F hitungnya 1,04. F tabel lebih besar dari F hitung karena 3,18 lebih besar dari 1,04. Keputusannya, H0 sama dengan varians homogen jika F hitung lebih kecil dari F tabel. HA varians heterogen jika F hitung lebih besar dari F tabel. Dari yang kita cari tadi, F hitung lebih kecil daripada F tabel. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0 yang artinya varians homogen. Kemudian kita mencari T hitung. Rumus T hitung adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per SP dikali N1 ditambah N2 per N1 dikali N2, kemudian diakarkan. Yang pertama-tama kita hitung polit varian atau SP terlebih dahulu. Rumusnya SP sama dengan akar N kurang 1 dikali varians pertama tambah N2 kurang 1 dikali varians kedua per N1 ditambah N2 dikurang 2. Maka kita masukkan rumusnya N1 yaitu 10 dikurang 1 varians 1 yaitu 64,4 ditambah N2 yaitu 10 dikurang 1 kemudian dikurang 1 dikali varians 2 yaitu 67,56 per N1 yaitu 10 ditambah N2 yaitu 10 dikurang 2. Maka kita hitung dapat hasilnya 579,6 ditambah 608,04 per 18. Kemudian kita hitung lagi dapat hasilnya 1187,64 per 18. Kemudian hitung lagi menjadi 65,98 diakarkan. Hasilnya adalah 8,12. Kemudian kita kembali ke rumus pertama yaitu untuk mencari T hitung karena SP-nya sudah kita dapatkan. Rumus T hitung adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per SP N1 dikali N1 ditambah N2 per N1 dikali N2 diakarkan. Jadi kita masukkan X bar 1 yaitu 71,8 dikurang X bar 2 yaitu 67,7 per SP-nya tadi 8,12 N1 yaitu 10 N2 yaitu 10 juga dimasukkan ke dalam rumus per N1 dikali N2 yaitu 10 dikali 10 juga. Kemudian kita hitung hasilnya
4,1 per 8,12 dikali 0,45. Kemudian 4,1 per 3,57 hasilnya adalah 1,12. Jadi T hitung kita adalah 1,12. Bandingkan T hitung dengan T tabel. Rumus T tabel adalah signifikansi per 2 banding DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi kita masukkan nilai signifikansinya yaitu 0,05 per 2 banding 10 ditambah 10 dikurang 2. Jadi hasilnya 0,025 dibanding 18. Di dalam T tabel 0,025 dibanding 18 yaitu 2,10092. Jadi T tabel lebih besar daripada T hitung karena 2,10092 lebih besar dari 1,12. Kemudian penarikan kesimpulan. Terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi H0 diterima. Yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Interpretasinya, dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D tidak ada perbedaan yang signifikan. Baik, selanjutnya adalah video pengerjaan uji T independen menggunakan aplikasi SPSS. Nah, berikut ini adalah soal uji T independennya, di mana seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D, di mana sampel yang digunakan sebanyak 10 mahasiswa pada masing-masing kelas. Ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D dengan taraf signifikan 5% menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita ke cara pengerjaan menggunakan aplikasi SPSS-nya, kita terlebih dahulu membuat hipotesis penelitian. Pertama, hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Hipotesis alternatifnya, ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Nah, teman-teman, sebelum kita mengolah data di SPSS, kita input dulu datanya terlebih dahulu di Microsoft Excel untuk mempermudah pengerjaan. Buat 2 kolom dengan nama kelompok dan nilai UAS pendidikan gizi. Nah, pada bagian kelompok, kode 1 itu untuk kelas C dan kode 2 untuk kelas D. Nah, setelah selesai, blok seluruh data kemudian copy. Kemudian kita pindah ke aplikasi SPSS-nya. Nah, pada aplikasi SPSS ini, kemudian kita pastikan seluruh data yang telah kita copy tadi, kemudian kita pindah ke variable view. Nah, untuk bagian var 001 ini, kita ubah menjadi kelas, dan var 002 kita ubah menjadi nilai. Nah, untuk bagian desimalnya, kita ganti menjadi angka 0 saja ya teman-teman. Nah, pada bagian label untuk nilai, kita ubah menjadi nilai UAS pendidikan gizi. Nah, untuk value bagian kelas, kita ganti, kita ubah menjadi, nah untuk value 1, kita buat labelnya itu adalah kelas C, kemudian kita tambahkan 8. Nah, untuk value 2, labelnya itu adalah kelas D, kemudian kita add atau tambahkan, lalu klik OK. Nah, untuk bagian measure, untuk kelas kita ubah menjadi nominal. Nah, untuk nilai kita buat menjadi scale. Kemudian kita pindah lagi ke data view, lalu kita klik analyze, pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test. Nah, akan muncul seperti berikut ini. Nah, untuk nilai UAS pendidikan gizi kita pindahkan ke test variable. Nah, untuk kelas kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian klik
define groups. Nah, untuk grup 1 klik 1. Kita lihat teman-teman, untuk grup 2 klik 2. Kemudian klik continue. Nah, setelah diperoleh hasil dari SPSS-nya, selanjutnya adalah kita menganalisis hasilnya dengan taraf signifikan 0,05. Pertama-tama, lihat pada nilai signifikan pada hasil Levenes test atau uji F. Kemudian jika lebih besar dari 0,05, maka gunakan hasil t-test pada baris pertama dengan asumsi varian kedua kelompok sama. Dan jika lebih kecil dari 0,05, maka gunakan hasil t-test pada baris kedua dengan asumsi varian kedua kelompok tidak sama. Kedua, interpretasikan hasil t-test. Jika nilai signifikan two-tailednya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Dan jika nilai signifikan two-tailednya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Bisa kita perhatikan pada tabel di mana nilai signifikan Levenes test-nya itu adalah 0,605 dan nilai signifikan two-tailednya itu adalah 0,274. Nah, dari sini selanjutnya kita akan menginterpretasikannya. Nah, dari hasil yang kita peroleh sebelumnya dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Hasil Levenes test dengan nilai signifikan 0,605 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa asumsi varian kedua kelompok sama atau equal variance assumption. Maka kita gunakan hasil uji T pada baris pertama. Hasil uji T pada baris pertama dengan nilai signifikan 0,274 lebih besar dari 0,05, maka keputusan H0 diterima. Dari sini dapat kita simpulkan dengan taraf signifikan 0,05 bisa dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gizi mahasiswa gizi kelas C dan kelas D. Berikut ini dapat kita lihat hasil uji T independennya di mana variabel nilai UAS kelas C dan kelas D. Kelas D dengan jumlah 10, rata-rata 71,80, standar deviasi 8,025. Dan kelas D dengan jumlah 10, rata-rata 67,70, standar deviasi 8,220. Diperoleh T value-nya 1,129, P value-nya 0,274, dan signifikansinya 0,274 lebih besar dari 0,05, yaitu tidak signifikan. Sekian video pengerjaan uji T independen secara manual dan SPSS-nya.